masih bersama kami di Presisi Pagi. Sekitar sebulan setelah mundur dari pencalonan kembali, Presiden Joe Biden berpidato di Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago. Tak lagi sebagai capres petahana, Biden mengangkat pencapaiannya selama memimpin dan mendukung bulat Kamala Harris sebagai capres Partai Demokrat. Berikut laporan Taris Hirzi Iman dari VOA. Penampilan Presiden Joe Biden pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Demokrat disambut meriah. Thank you. Thank you. Di Chicago, Biden mendukung pencalonan Wakil Presiden Kamala Harris. But she'll be a president our children can look up to. She'll be a president respected by world leaders because she already is. She'll be a president we can all be proud of. And she will be a historic president who puts her stamp on America's future. Semula, konvensi akan mengukuhkan Biden sebagai capres Partai Demokrat. Tapi Juli lalu, Biden mundur dari pencalonan. Pergeseran drastis terjadi saat debat capres pertama dengan mantan Presiden Donald Trump pada akhir Juni. Saat Biden sering terbata-bata, sehingga menguatkan kekhawatiran soal usia Biden yang telah 81 tahun. Lalu terjadi upaya pembunuhan terhadap Trump yang semakin menguatkan dukungan bagi capres Partai Republik tersebut. Selama beberapa pekan, Biden tetap berniat maju, meski sejumlah tokoh partai di balik layar mendesaknya mundur. Joe Biden is a one-term president who was forced off the ticket by the leaders of the Democratic Party despite having won the nomination in the primaries. He's now asked to make an enthusiastic endorsement of his vice president, Kamala Harris. It doesn't take a Sigmund Freud to realize that he might be very conflicted about this. Selain mendukung pencalonan Kamala Harris, pidato Biden di hadapan para peserta konvensi juga mengangkat sejumlah pencapaiannya selama 3,5 tahun terakhir bersama Harris. Seperti diantaranya penanggulangan COVID-19 dan bagaimana ekonomi Amerika Serikat dipulihkan setelah sempat terjun bebas selama darurat pandemi. Pidatonya ini pun mengangkat tema menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pemimpin baru. VOA menemui sejumlah anggota delegasi menanyakan respons mereka terhadap pidato Biden. It was a beautiful speech. It was a great speech of a culmination of years and years of service. Well, I think his legacy is strong and positive, and tonight he told the American public why he loves them and what he did for 50 years to serve our nation. And it's an incredible record. Di luar konvensi, perubahan paslon Partai Demokrat digunakan untuk memecah belah partai. They forced him out. It was a coup. We had a coup. That was the first coup in the history of our country. Tapi di dalam arena konvensi, Biden kembali mengontraskan Harris, seorang mantan jaksa, dengan Trump yang telah divonis bersalah oleh pengadilan. Crime will keep coming down when we put a prosecutor in the Oval Office instead of a convicted felon. Harris sendiri akan resmi menerima nominasi partai pada Kamis malam 22 Agustus waktu setempat. Dari Chicago, Illinois, Taris Hirzi Iman dan tim VOA. Setelah Konvensi Nasional Partai Republik diselenggarakan pada pertengahan Juli lalu, kini bergantian Partai Demokrat yang akan menyelenggarakan konvensi mereka. Apa yang diharapkan dari konvensi ini dan bagaimana kegiatan ini akan mengubah lanskap politik AS? Berikut laporan dari tim VOA. We will very quickly make America great again. Konvensi Nasional Partai Republik pada pertengahan Juli lalu memantapkan jalan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Donald Trump dan J.D. Vance dalam kontestasi Pilpres Amerika Serikat November mendatang. Pada pertengahan Agustus, giliran Partai Demokrat yang akan melaksanakan konvensi serupa untuk menguatkan pencalonan Kamala Harris dan Tim Walz sebagai capres-cawapres pilihan Partai Demokrat. Selain penetapan pasangan calon, konvensi partai politik di Amerika Serikat juga menjadi ajang untuk menyatukan persepsi para kader dan pendukungnya, mencapai konsensus dalam sejumlah isu, dan memulai secara resmi kampanye pemilu utama pada tahun tersebut. Seperti halnya Konvensi Nasional Partai Republik, selain membahas isu utama partai, Konvensi Partai Demokrat juga akan membahas sejumlah isu panas yang sedang berkembang di Amerika Serikat saat ini. Seperti diantaranya, isu ekonomi dalam negeri, isu keimigrasian, isu lingkungan, hak atas aborsi, inklusivitas, dan kebijakan luar negeri. Menegaskan posisi partai terhadap isu yang menjadi perhatian publik adalah salah satu kunci untuk meraih suara di swing states, negara bagian yang bisa menentukan hasil pemilu. Tetapi utamanya meraih suara pemilih muda dan kelompok minoritas.
Karena jika kita melihat data voter turnouts atau tingkat partisipasi pemilu berdasarkan sensus Amerika Serikat, ada peningkatan yang signifikan dalam 2 pemilu terakhir. Pada pemilu kali ini, suara anak muda dan kelompok minoritas diperkirakan akan menjadi kunci kemenangan pemilu. Tak mengherankan, kedua partai berusaha meraih suara itu dan hal ini bisa dilihat dari bagaimana cara mereka berkampanye yang semakin kekinian. Sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan mundur dari kontestasi Pilpres tahun ini, dinamika politik Amerika mulai berubah. Berdasarkan data sejumlah lembaga survei, calon yang menggantikan Biden, Kamala Harris, memiliki kans lebih besar untuk bersaing dengan Trump. Meski masih dalam margin yang kecil, tetapi kesempatan ini lebih besar dibandingkan ketika Biden masih menjadi calon utama Partai Demokrat. Oleh karena itu, dalam konvensi nasional Partai Demokrat nantinya, kita akan bisa melihat bagaimana mereka akan menjaga momentum saat ini dan upaya apa yang akan mereka lakukan untuk meraih suara elektoral di swing state kunci seperti Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin. Dengan posisi Partai Republik yang cenderung fokus terhadap isu pemulihan ekonomi dan hukum, sementara Partai Demokrat dengan isu keadilan sosial dan inklusivitas, hari-hari berikutnya akan menentukan dinamika politik Pilpres Amerika Serikat. Bagi Partai Demokrat, konvensi nasional nantinya tidak hanya sekedar menjadi panggung politik, tetapi juga menjadi acara strategis untuk meraih suara pemilih, sekaligus membuat dorongan terakhir jelang pemilu November mendatang. Dari Washington DC, Tarsir Ziman, Alam Burhanan, dan Nur Hadi Sucahyo, VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.